Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Pak Ahmad mau membahas tentang bilangan bulat. Bilangan bulat ini diperuntukkan untuk kalian siswa kelas 7. Nah, bilangan bulat itu apa sih? Adakah yang masih ingat bilangan bulat? Nah, coba kita lihat pengertian bilangan bulat terlebih dahulu. Bilangan bulat itu bukan yang bulat-bulat saja seperti 0, 6, 8, bukan ya. Tetapi bilangan bulat itu adalah bilangan yang berupa pecahan maupun yang tidak berupa pecahan maupun desimal. Bilangan yang tidak berupa pecahan maupun desimal. Yang mana saja, Pak? Nah, kita lihat di sini. Saya tampilkan pada garis bilangan. Nah, kita lihat di sini ada garis bilangan. Di sini ada 0 sebagai pusat, ada 1, 2, 3 dan seterusnya, ada negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Nah, ini adalah bilangan bulat, bukan yang hanya bentuknya bulat-bulat saja, tapi seperti ini ya. Yang penting tidak berubah pecahan maupun desimal. Nah, dipecah menjadi 3 bagian. Garis bilangan pada bilangan bulat itu dipecah menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah bilangan bulat netral. Nah, 0 ini disebut bilangan bulat netral. Kenapa? Karena dia berada di tengah, tidak memihak kanan, tidak memihak ke kiri. Itu adalah bilangan netral. Sedangkan yang di sebelah kanan, kanannya 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, itu disebut bilangan bulat positif. Nah, bagaimana jika di kirinya? Ternyata disebut bilangan bulat negatif. Ada negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Itu ada panahnya ya, berarti artinya dan seterusnya. Nah, ini adalah bilangan bulat beserta bagian-bagiannya. Nah, kalau kita sudah tahu itu bilangan bulatnya seperti apa, maka kita masuk pada membandingkan bilangan bulat. Nah, coba kalian lihat di sini ada garis bilangan. Sekarang saya tanya, 1 dan 2 itu besar mana? Pasti semua tahu 1 dan 2 besar 2. Nah, sekarang saya pindah di negatif 3 dan negatif 1 itu besar mana? Jangan sampai menjawab negatif 3. Pak, 3 lebih besar dari 1. Tapi kalau negatif, salah. Nah, bagaimana kita menentukan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil? Ternyata dengan melihat garis bilangan. Nah, kita lihat di sini. Semakin ke kiri itu semakin kecil, semakin ke kanan semakin besar. Nah, berarti kalau ada 2 bilangan, kita bandingkan. Yang di kanan itu siapa? Itu berarti lebih besar. Yang di kiri itu siapa? Berarti itu yang lebih kecil. Gitu ya. Berarti 0 dengan 6 lebih besar mana? 0 kiri, 6 kanan, berarti 6 yang lebih besar. Kembali negatif 5 dan negatif 3 besar mana? Negatif 5 dan negatif 3. Kita lihat di garis bilangan ini. Di garis bilangan ini negatif 5 itu di kiri, negatif 3 di kanan, berarti lebih besar negatif 3. Begitu ya. Nah, semakin ke kanan semakin besar, intinya seperti itu. Nah, kalau kita sudah paham, coba kita isi soal ini. Isilah titik-titik berikut dengan tanda kurang dari atau lebih dari. Ya, ini tanda kurang dari ini ya, dan ini tanda lebih dari. Nah, 2 dan 7 besar mana? Wah, pasti semua sudah tahu jawabannya. 2 itu lebih kecil dari 7. Buktinya nanti 2 itu di sini, 7 nanti di sana ya. Berarti kan yang di kiri kan 2 di kirinya 7. Di kiri berarti kurang dari, betul sekali. Nah, negatif 5 dengan negatif 7. Negatif 5 di sini, negatif 7 di mana? Kan di sini kan ya. Nanti ada negatif 5, negatif 6, negatif 7. Oh, berarti negatif 7 itu di kiri. Nah, sekarang kita mau melihat negatif 5 dengan negatif 7. Kalau negatif 5 itu di kanannya negatif 7, berarti tandanya iya, lebih besar. Negatif 5 lebih besar dari negatif 7. Kenapa? Karena negatif 5 itu di kanannya dari negatif 7. Nah, begitu. Kemudian yang ketiga, wah ini bilangannya besar sekali, berarti kita nggak bisa menggunakan garis bilangan. Ya bisa, tapi
panjang ya kan, ribet. Nah sekarang kita lihat, kita hitung angkanya dulu. Nah ini tekniknya, perhatikan, hitunglah angkanya. Kalau angkanya ini sama ya, sini 5 angka, ini 5 angka, maka ini harus kita lihat dari depan dulu. Oh di sini angka 2, di sini angka 2, di sini angka 3, di sini angka 3, sama, berarti mundur terus sampai berbeda. Nah di sini setelah angka 3 adalah angka 9, di sini setelah angka 3 adalah angka 7. Nah 9 dan 7 besar mana? Besar 9. Nah itu kesimpulannya, berarti lebih besar karena 9 lebih besar dari itu 7. Jadi membandingkannya dari depan dulu, jangan dari belakang ya, dari depan dulu. Nah kalau sama mundur, sehingga ada yang berbeda. Nah itu kalau digitnya atau angkanya sama seperti itu. Kalau angkanya beda malah gampang. Misalkan di sini hanya 4 angka, di sini 5 angka, ya jelas lebih besar yang 5 angka kan, begitu ya. Nah ini kalau bilangannya positif loh ya. Kalau bilangan negatif dibalik tekniknya. Nah begitu aja. Nah di sini ada negatifnya. Di sini ada negatif 2, 3, 9, 7, 8. Di sini ada negatif 2, 3, 7, 9, 8. Maka nanti tandanya dibalik begitu saja. Kan logikanya kayak ini tadi. 5 dan 7 kan harusnya 5 lebih kecil dari 7. Tapi kalau dikasih min 5 maka menjadi lebih dari min 7 ya. Dikasih min itu maka tandanya dibalik. Nah dengan baik-baik, boleh ditulis di bukunya masing-masing sebagai catatan. Ya kalau tandanya ada negatifnya maka tanda dibalik. Nah ini adalah cara membandingkan bilangan bulat. Oke. Nah berikutnya, kalau kita sudah bisa membandingkan bilangan bulat, anak-anakku semuanya, kita masuk ke operasi bilangan bulat. Operasi bilangan bulat itu ada banyak sekali. Yang pertama adalah penjumlahan. Penjumlahan itu mudahnya adalah kita menggeser atau menggerakkan ke arah kanan. Ini kalau pada garis bilangan. Nah di sini saya tampilkan contoh dengan menggunakan garis bilangan. Tentukan hasil dari negatif 4 ditambah 5. Nah caranya kita gambar garis bilangan dulu ya. Nah ini kalau nulis nanti gambarnya nanti nggak bisa lurus, harus menggunakan penggaris, nggak boleh mencong-mencong, jelek sekali, nggak asik, nggak eye catching ya. Oke, kita tarik garis bilangan secara lurus. Kemudian di sini ada menghitung negatif 4 ditambah 5. Ingat, ditambah 5 berarti nanti bergerak ke kanan 5 satuan. Jadi kita menentukan mana posisi negatif 4. Nah, di sini ini negatif 4 ini. Nah kita mau menambah 5 berarti bergerak ke kanan 5 satuan. Nah coba 1, 2, 3, 4, 5, berhenti di angka 1. Maka hasilnya sudah kelihatan. Inilah jawabannya, mudah sekali ya. Kita nggak perlu mikir ribet-ribet, yang penting menggerakkan, menggeserkan ke kanan, itu menjumlahkan. Berarti ketemu 1. Kesimpulannya berarti negatif 4 ditambah 5 itu hasilnya 1, anak-anakku semuanya. Nah tapi hati-hati, nanti ini kalau ditambah 5 kan jelas digeser ke kanan 5 satuan. Kalau ditambah negatif, nah ini ada teorinya, kalau ditambah bilangan negatif maka itu diganti menjadi pengurangan. Kalau pengurangan maka nanti menggunakan teknik yang setelah ini ya. Nanti kalau ada 2 ditambah negatif 3 maka artinya 2 dikurangi 3. Caranya bagaimana? Nah coba perhatikan berikut ini. Pengurangan itu kebalikan dari penjumlahan. Kalau penjumlahan tadi bergerak ke kanan, berarti pengurangan itu bergerak ke kiri. Nah contoh, misalkan kita diminta menghitung ini, negatif 1 dikurangi 3. Nah dikurangi 3 berarti digeser ke kiri 3 satuan. Kita gambar garis bilangannya biar mudah. Kita cari negatif 1 di mana? Oh ya, di sini negatif 1. Karena dikurangi 3 bergerak ke kiri 3 satuan. 1, 2, 3 bertemu di bilangan negatif 4. Oh berarti ini hasilnya. Berarti negatif 1 dikurangi 3 berarti negatif 4 ya, betul sekali. Nah hati-hati nanti kalau kita bertemu dengan A dikurangi negatif B, itu sama saja. Kalau dikurangi min berarti penjumlahan, dikurangi negatif menjadi penjumlahan. Contoh misalkan 2 dikurangi negatif 3.
dikurangi negatif 3 berarti ditambah 3 gitu ya. Jadi nanti kalau ini penjumlahan berarti menggunakan teori sebelumnya, yaitu penjumlahan. Nah begitu ya. Nah oke, itu ada penjumlahan, ada pengurangan, apalagi kira-kira? Iya, perkalian. Apa itu perkalian? Perkalian adalah penjumlahan yang berulang, anak-anak semuanya. Penjumlahan yang berulang ya, ini kalau saya lambangkan di sini P kali V, itu berarti V ditambah V sebanyak P. Nah lalu Kak, ini huruf. Nah, coba ini saya tulis bilangannya 3 dikali negatif 4, itu artinya negatif 3 negatif 4 ditambah negatif 4 ditambah negatif 4 sebanyak 3. Ini sesuai angka ini sebanyak 3. Berarti negatif 4 tambah negatif 4 berapa? Negatif 8. Negatif 8 tambah negatif 4 negatif 12. Berarti hasilnya adalah negatif 12. Nah begitu ya. Nah ini catatannya untuk mempermudah. Kalau tandanya sama, penjumlah positif dikali positif hasilnya positif, negatif dikali negatif hasilnya juga positif. Tandanya sama hasilnya positif ya. Kemudian yang kedua dan ketiga ini, kalau positif kali negatif hasilnya negatif, kalau negatif kali positif hasilnya negatif. Berarti kalau tandanya beda hasilnya negatif. Ingat baik-baik, kalau tandanya sama berarti hasilnya positif, kalau tandanya beda hasilnya negatif gitu ya. Itu berlaku untuk perkalian. Nah setelah perkalian apa ya kira-kira? Ya betul sekali, setelah perkalian adalah pembagian. Pembagian adalah lawan dari perkalian. Nah ini teorinya, jika P kali Q adalah R, berarti dibalik, R dibagi Q adalah P. Nah gitu. Contoh, hitunglah nilai 32 dibagi negatif 4. 32 dibagi negatif 4, jawabannya kok negatif 8 dari mana? Ya ini alasannya, karena negatif 8 dikali negatif 4 adalah 32. Sebagai contoh lain, misalkan 8 dibagi 4 berapa? 2 ya. 8 dibagi 4 hasilnya 2. Kenapa? Karena 2 kali 4 8. Jadi kita mikirnya bolak-balik. Nah itu adalah pembagian. Nah untuk tandanya sama ya, kalau tandanya sama berarti hasilnya positif, tandanya beda hasilnya negatif. Nah baik anak-anakku semuanya, demikian untuk pembahasan bilangan bulat pada bagian pertama ini. Nantikan video pelajaran berikutnya. Setidaknya ini silahkan dicatat semua materinya ya, dicatat semua di bukunya, sehingga nanti bisa dipelajari lagi di bukunya masing-masing. Nah baik, sekian perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi